Salam Jemaat Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini. Mari kita membuka Alkitab dari Yeremia pasal 36 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Respon setelah mendengar firman Tuhan. Jemaat Tuhan, konteks daripada firman Tuhan ini mengisahkan tentang sebuah tugas yang diberikan oleh Nabi Yeremia kepada juru tulisnya Baruk. Baruk disuruh untuk menyampaikan firman Tuhan yang ditulisnya kepada penduduk Yehuda pada waktu itu. Dan orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah orang-orang Yerusalem dan Yehuda yang pada waktu itu berkumpul di Yerusalem untuk mengadakan ibadah puasa secara bersama-sama. Kelompok pendengar firman Tuhan yang kedua adalah kelompok panitera, pemimpin-pemimpin agama dan pemuka-pemuka Yahudi pada waktu itu. Dan kelompok yang ketiga itu ada kelompok raja dan pegawai-pegawainya. Nah, dari 3 kelompok ini kita akan melihat bagaimana reaksi mereka setelah mendengar firman Tuhan. Yang pertama yang kita lihat itu dari kelompok para panitera, pemimpin dan pemuka-pemuka agama atau tua-tua Yahudi pada waktu itu. Di dalam ayatnya yang ke-16 dijelaskan bahwa ketika mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Baruk, mereka menjadi terkejut. Mereka takut. Kenapa? Karena mereka mendengar segala dosa-dosa mereka dibukakan, disingkapkan, dan juga berita penghukuman yang akan diberikan oleh Allah atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran itu. Sehingga mereka bereaksi, mereka harus bertobat, mereka harus meninggalkan segala kesalahan mereka itu dan mereka kembali kepada Allah. Dan reaksi yang kedua itu diberikan oleh kelompok raja dan pegawai, bahkan orang-orang banyak yang ada pada waktu itu. Dimana ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka merasa biasa-biasa saja, mereka merasa cuek-cuek saja. Dikatakan tidak ada reaksi apapun yang diberikan oleh mereka. Di dalam ayat 24 dikatakan mereka tidak mengoyakkan pakaiannya. Nah saudara, mengoyakkan pakaian dalam zaman perjanjian lama itu merupakan ciri khas daripada orang-orang yang setelah mendengar firman Tuhan menyadari kesalahan dan mau berubah, mau bertobat, datang kepada Allah, mengakui dosa-dosanya dan meminta pengampunan daripada Allah. Nah, di sini tidak ditunjukkan oleh mereka setelah mereka mendengar firman Tuhan, tidak ada reaksi apa-apa dari mereka. Dan kelompok ketiga adalah ada kelompok raja secara pribadi, di mana setelah dia mendengar firman Tuhan itu, setelah dia mendengar segala dosa-dosa yang disingkapkan, bahkan penghukuman yang akan diberikan oleh Allah, dia menjadi marah, dia menjadi benci. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-23, dia membakar seluruh firman Tuhan yang dibaca oleh Baruk. Dan bahkan di dalam ayatnya yang ke-26, dia menyuruh untuk menangkap Baruk dan juga Yeremia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, reaksi daripada 3 kelompok pendengar firman Tuhan ini sesungguhnya juga mewakili begitu banyak orang Kristen ketika mendengar firman Tuhan. Bukankah ketika kita mendengar firman Tuhan ada begitu banyak orang yang acuh tak acuh, yang cuek? Bahkan ketika dosa dinyatakan, ketika pelanggaran dinyatakan, ketika hukuman Allah dinyatakan, mereka menjadi tersinggung, mereka menjadi marah terhadap si pengkhotbah atau si pemberita kebenaran firman Tuhan itu. Mereka benci terhadap orang itu, mereka menyerang mereka secara pribadi dan lain sebagainya. Dan berapa banyak orang-orang yang ketika mendengar firman Tuhan, yang ketika ditegur oleh firman Tuhan atas segala karakter-karakter mereka yang salah, dosa dan pelanggaran-pelanggaran mereka, mereka menyadari itu, menyesali itu, dan mau bertobat datang kepada Allah. Firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan saya dan saudara, bagaimana reaksi kita, ada di dalam kelompok mana kita ketika mendengar firman Tuhan. Apa respon kita, apalagi ketika firman Tuhan itu menegur kesalahan kita, membuka aib kita, membuka dosa-dosa kita, dan menuntut kita untuk datang mengaku semua di hadapan Tuhan dan bertobat kepada Allah. Menjadi bahan refleksi bagi saya dan saudara. Bagaimana respon kita ketika mendengar firman Tuhan, secara khususnya menegur
kesalahan kita. Ingat, firman Tuhan bertujuan untuk menegur kesalahan kita, memperbaiki segala kelakuan kita, dan membawa kita kepada hidup yang benar. Karena itu biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menuntun kita, boleh menasihatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini, Ibu, yang boleh menegur akan kami. Ajar kami untuk kami selalu memberikan respon yang baik terhadap setiap firman Tuhan yang datang kepada kami, khususnya teguran-teguran atas segala dosa dan pelanggaran kami. Berkaryalah ya Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya terus mendorong kita untuk jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Shalom.